Siapa yang diberkati dengan semua rangkaian acara sampai titik ini selama perayaan Natal ini? Anda diberkati, bisa kita kasih apresiasi buat semua panitia, volunteer, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah menyiapkan ini semua. Juga menyapa setiap Anda yang ada di overflow. Ya, saya dengar katanya ada yang di chapel sampai nggak ada kursinya, sampai lesehan. Wah, saya percaya kelaparan dan kehausan akan Tuhan itu tidak tahan Tuhan. Itu yang menarik, Tuhan hadir. Ya, tempat ini penuh di lobby juga, di Eagle Gate 1, di ruang Eagle Gate, di chapel juga, di tangga-tangga juga. Wow, nanti mungkin kalau ada kesempatan Bapak Ibu Saudara jangan, kalau mungkin ya, ikut aja ibadah 3 atau ibadah 4. Kita sama-sama lihat pesan pengharapan. Saya rasa ya, ada banyak saudara, keluarga kita, teman kita yang perlu dengar pesan Natal ini. Karena itu masih ada lagi jam 2 nanti, jam 5 sore. Ajak sebanyak mungkin orang. Supaya dunia selalu mengajarkan tidak punya pengharapan. Tapi di dalam Kristus selalu ada harapan. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Allah kita. Sepanjang hari ini ya pesan pengharapan disampaikan. Ibadah 1 tadi saya menyampaikan jangan hilang pengharapan. Anda bisa lihat di YouTube GMS Bali Nusra Timor Leste, jangan miss ya pesan Tuhan ini. Lalu ibadah 2 ini tentang terpuruk secara rohani. Lalu nanti Pastor Sam ibadah 3 dan 4 pengharapan anak-anak Tuhan dan berpegang teguh pada pengharapan. Buka sama-sama saya di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 1 sampai 18 saya akan baca. Elia ke gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan pria Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Elia itu baru mengalahkan Nabi Baal. Dikalahkan, Nabi Baal ratusan itu dikalahkan dengan kuasa Tuhan. Lalu dia dengar Isabel ini, istrinya dari Ahab, mulai mengintimidasi dia. Nanti jangan salah, aku akan membuat kamu Elia menjadi salah satu seperti Nabi itu. Alias dengan kata lain, Isabel itu mau membuat Elia juga mati. Lalu firman Tuhan katakan Elia menjadi takut. Ternyata ketakutan itu bisa menyerang siapa saja. Tidak peduli dia adalah nabi yang sangat besar. Elia itu nabi besar Bapak Ibu Saudara. Salah satu yang terbesar juga Elia, termasuk di dalamnya juga Musa itu terbesar. Elia juga salah satunya. Ini nabi besar. Ternyata ketakutan bisa melanda siapa saja. Bahkan orang yang paling atau juga gitu ya di muka bumi ini nggak ada yang luput dari yang namanya ketakutan. Termasuk Elia. Ia takut. Lalu dia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Berseba itu adalah sebuah tempat yang jauh dari Israel. Jauh dari Raja Ahab dan Isabel ini. Itu tempat yang sangat jauh Bapak Ibu Saudara. Jadi si Elia begitu mendengar intimidasi dari Isabel itu, dia langsung ketakutan, lalu dia bangkit dan dia pergi ke Berseba. Dan Berseba itu tempat yang sangat jauh dari Israel, dari Raja Ahab dan Isabel ini. Coba lihat apa yang terjadi. Ketika sampai di sana ditinggalkan bujangnya juga, lalu ayat 4, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Dan menurut Elia itu masih kurang jauh. Dari Yesreel ke Berseba masih kurang jauh. Makanya masih masuk lagi ke padang gurun. Dia gak ajak bujangnya masuk ke padang gurun seperjalanan jauhnya. Orang kalau takut Bapak Ibu Saudara, orang itu kalau depresi, ini Elia ngalami itu semua. Dia mengalami ketakutan, dia mengalami kehilangan pengharapan nanti kalau kita baca. Dia mengalami intimidasi, pikirannya itu overthinking Bapak Ibu Saudara. Dia mengalami itu semua. Lalu dia mengalami yang namanya gejala depresi. Nanti kalau lihat, dia maunya tidur terus. Tidak mau makan, tidak mau minum, itu gejala depresi. Dia ngalamin itu.
Lihat, orang kalau ngalamin itu maunya sendirian. Padahal ada orang yang mau menemani, yaitu bujangnya. Dia nggak mau, ditinggal bujangnya. Sudah sampai Batseba ditinggal, lalu masuk ke padang gurun. Seperjalanan jauhnya untuk dia sendirian. Coba kita lihat, dikatakan, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Lihat, Elia kehilangan pengharapan, bahkan sampai pengen mati. Seorang nabi besar, Bapak Ibu Saudara, bisa mengalami depresi. Bisa mengalami stres. Bisa mengalami kehilangan pengharapan. Bisa mengalami yang namanya overthinking, ketakutan yang demikian rupa. Takut dia. Saking takutnya. Sampai pergi ke Batseba, padahal itu udah jauh banget dari Yesreel. Itu pun dia merasa tidak cukup jauh. Dia pergi masuk ke padang gurun seperjalanan jauhnya. Elia ngalamin itu Bapak Ibu Saudara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku. Dia kehilangan pengharapan bahkan di dalam Tuhan. Dikatakan Bapak Ibu Saudara, sebab sekarang ya Tuhan ambil nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Mengasihani diri sendiri. Dia mulai mengasihani diri sendiri. Dia mulai lihat dirinya sendiri. Lebih daripada hal masalah yang dia hadapi, intimidasi dari Isabel itu. Ayat 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetap ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Lihat, orang kalau depresi, tidak pengen ngapa-ngapain. Pengennya cuma tidur. Nah, coba lihat Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Dengar saya baik-baik. Hidup kita tuh tidak berakhir di sini Bapak Ibu Saudara. Masih ada perjalanan jauh yang Tuhan sediakan buat hidup. Masih jauh katanya. Bangun, makan. Ini merasa bahwa this it. Ini sudah sampai di sini saja. Anda merasa bahwa hidupmu cuma sampai sini aja. Karena engkau melihat sangat gelap di sekitarmu. Masalahmu sudah terlalu besar. Dan engkau berputar-putar terus di area ini. Saya mau beritahu. Bangun, makan. Kenapa? Karena kita masih mau menempuh perjalanan yang jauh. Belum selesai. Tidak mungkin kita mati dalam kondisi kita terpuruk Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin kita mati dalam kondisi kita sedang tidak baik-baik, nggak mungkin. Terpuruk itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Terpuruk itu adalah pengalaman yang sangat pribadi dan kompleks. Sehingga reaksi terhadapnya berbeda-beda. Masa di mana seseorang merasa tidak bisa apa-apa dan susah untuk bangkit. Makanya saya kasih judul terpuruk secara rohani. Malaikat itu bilang bangun makan. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Saudara, kenapa malaikat ini bilang kayak gini? Malaikat ini utusan Tuhan. Kenapa? Karena utusan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tahu masa depan kita. Bahkan kita di depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan itu tahu. Makanya malaikat Tuhan, melalui malaikat Tuhan itu berkata bangun, makan. Nanti perjalananmu, kamu tidak sanggup menyelesaikan perjalanan ini. Perjalananmu masih jauh. Saya mau beritahu kepada Anda yang putus asa hari ini, siapapun engkau. Saya mau beritahu, perjalananmu masih jauh. Engkau belum selesai di sini, enggak. Tidak mungkin engkau mati dan binasa dalam keadaan terpuruk. Engkau harus bangkit, bangun. Karena kenapa? Karena Tuhan sedang menunggumu di sana. Tuhan sedang menunggumu di masa depan situ. Dan Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan. Nanti kita belajar sama Elia ini. Lalu dikatakan begini, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam namanya. Sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Allah menyatakan diri di gunung Horeb, ayat 9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian apa kerjamu di sini Elia? Sebelumnya itu utusannya, malaikat. Tapi ketika di gua, di gunung Horeb itu, Tuhan sendiri menampakkan diri kepada Elia. Dan berkata, apa kerjamu di sini Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagimu Tuhan, Allah semesta alam.
Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Tuhan itu tanyanya sekarang, tapi Elia memberitahu kemarin. Saudara, Tuhan itu sama kita, lihatnya itu hari ini. Hari ini bagaimana dengan kita? Jangan kita berkata, dulu saya cinta Tuhan, dulu saya melayani Tuhan, dulu saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Dulu, no. Now, bagaimana engkau hari ini? Apa yang sedang kau lakukan di sini, Elia? Apa? Saudara, Tuhan tahu dan Tuhan itu mau kita hari ini apa yang kita lakukan hari ini. Lalu firman-Nya, keluar katanya. Dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Lihat, ada angin besar. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datang gempa. Habis angin datang gempa. Tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datang api. Angin, gempa, api. Tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Saudara, di dalam angin gak ada Tuhan, di dalam gempa tidak ada Tuhan, di dalam api tidak ada Tuhan. Ini hal-hal yang spektakuler. Tapi di dalam angin sepoi-sepoi itu Tuhan ada. Dengan kata lain apa, saudara? Sekalipun hari ini engkau terpuruk, Dia ada di sana. Dia ada di sana. Yang Tuhan lihat bukan yang lalu-lalu. Tuhan tidak tertarik dengan itu semua. Now, bagaimana engkau hari ini? Bagaimana engkau hari ini? Saudara, makanya yang terdahulu akan menjadi terkemudian akan jadi terdahulu. Komitmen, perjanjian kita sama Tuhan itu day by day. Makanya kita tidak bisa bilang gini, kemarin saya baru melayani Tuhan. Itu kemarin. Hari ini bagaimana? Saya selalu melihat bahwa setiap pelayanan itu kontraknya kali itu per kali itu. Bukan berarti saya pendeta, saya pasti akan disuruh khotbah terus. Enggak. Setiap khotbah saya tahu, Mas, thank you Tuhan masih dikasih kesempatan khotbah lagi. Karena jangan-jangan belum tentu besoknya saya boleh khotbah lagi atau dikasih kesempatan khotbah. Saya selalu menghitungnya day by day. Satu demi satu. Hari ini di dalam angin gak ada, gempa gak ada, Tuhan di dalam api gak ada, di angin sepoi Dia ada. Dengan kata lain Tuhan mau berkata, hari ini loh yang Tuhan lihat. Tuhan lihat hidupmu tuh hari ini, gak pernah kemarin. Bahkan 1-2 jam yang kemarin gak pernah. 1-2 jam Anda masih bisa cinta Tuhan, tapi detik ini Anda menyangkal Tuhan, yang dihitung itu detik ini. Kemarin Anda bisa sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi hari ini tiba-tiba Anda berdosa sama Tuhan. Hari inilah yang terhitung. Karena itu di masa terpuruk Tuhan itu ada. Tuhan itu seolah-olah mau bilang sama Elia, di masamu yang terpuruk pun ini, aku ada sama engkau. Dan coba lihat Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Tanya lagi Tuhan. Kamu ngapain di sini Elia? Apa kerjamu? 2 kali Tuhan tanya. Lalu ayat 14 jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya, masih juga gak ngerti ini. Dibilang, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena Allah Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, kayak Tuhan tuh mau ngomong gini, Elia, itu kan yang kemarin, sekarang ini kamu ngapain? Sekarang ini kenapa kamu stres? Sekarang ini kenapa kamu depresi? Sekarang ini kenapa kamu overthinking? Sekarang ini kenapa kamu kehilangan pengharapan? Sekarang ini kenapa Elia, kamu mengasihani dirimu sendiri? Bahkan sampai kamu minta pengen mati. Itu Tuhan ngomong. Itu kemarin Elia, aku enggak tanya itu. Sekarang ini loh, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan di sini Elia? Lihat ayat 15, firman Tuhan kepadanya, pergilah
Kembalilah ke jalanmu. Tuhan kasih pengharapan baru dalam kehidupan Elia. Pergilah kembali ke jalanmu. Melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja-raja atas Israel. Elia, tugasmu masih banyak. Aku masih punya tugas. Hari itu Tuhan ngomong sama Elia, disuruh mengurapi ini, mengurapi ini, mengurapi ini. Kenapa? Karena Elia panggilannya adalah seorang nabi. Saudara, kalau engkau dokter, bangkit, pergi. Di luar sana ada banyak orang yang masih perlu engkau tolong. Di luar sana masih banyak orang yang perlu engkau bantu. Minimal kalau engkau tidak punya alasan orang lain, minimal keluargamu. Minimal suami atau istri dan anak-anakmu. Untuk itulah engkau bangkit. Untuk itulah engkau berdiri lagi. Bukan lagi kalau engkau tidak bisa lihat dirimu. Lihat orang lain. Kenapa Tuhan berkata pergi. Urapi ini, urapi orang ini. Karena memang Elia punya panggilan sebagai nabi. Tuhan kasih pengharapan baru. Saudara, kenapa orang bisa depresi? Kenapa orang bisa mengasihani diri sendiri sampai dia tidak mau makan, bahkan dia mau bunuh diri? Coba kalau di cross check. Karena dia sudah tidak punya pengharapan. Dia sudah hilang pengharapannya. Dia tidak tahu dia mau ngapain dan mau untuk apa dia hidup. Dia kehilangan itu. Setiap bangun pagi munculnya itu. Ngerjain apa munculnya itu. Di kantor munculnya masalah itu. Kau tidak punya pengharapan. Kau tidak punya pengharapan. Itu yang mengerikan. Sebenarnya bukan masalah seberapa besarnya. Tapi ketika kau kehilangan pengharapan itulah kau kehilangan segalanya. Saudara. Ini Elia juga. Dia tidak punya pengharapan. Karena itu sama Tuhan diberi pengharapan yang baru. Pergi katanya. Dikasih pengharapan yang baru. Kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja-raja Israel. Banyak banget masih jobnya. Banyak banget nih masih tugasnya. Bapak ibu saudara, jangan akhiri hidup. Istrimu perlu engkau. Jangan stres. Jangan tidak mau kerja. Bangun. Anakmu perlu makan. Anakmu perlu sekolah. Engkau perlu biaya hidup mereka. Engkau harus bekerja. Bangun, bangkit. Masih banyak. Masih harus mengurapi Raja Israel. Nimsi, cucu Nimsi. Masih Elisa bin Safat. Dari Abel Mehola. Harus kau urapi menjadi nabi. Menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel. Yakni semua orang yang sujud menyembah Baal. Dan yang mulutnya tidak mencium dia. Aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel. Saudara, hari itu Elia melihat dirinya sendirian. Ternyata enggak. Tuhan membuat 7.000 orang Israel. Semua orang yang sujud menyembah Baal enggak. Itu karena Elia stres. Karena Elia itu depresi. Dia tidak bisa lihat bahwa ternyata ada 7.000 orang Israel yang Tuhan kirimkan. Saudara, untuk tetap tinggal. Come on. Kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Kita tidak boleh. Ini orang takut, orang depresi, orang kehilangan pengharapan. Bisa kena siapa saja termasuk Elia. Kita mungkin tidak lebih rohani daripada Elia. Atau siapapun mungkin kita lebih rohani pun dari Elia. Itu tidak bisa luput, semua kena. Kita akan belajar, ada 3 hal. Ada 3 hal, supaya kita terhindar dari terpuruk secara rohani. Kita tidak mau terpuruk secara rohani. Gimana supaya kita tidak terhindar dari itu? Yang pertama saudara, ayat yang ke-6 dikatakan begini. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Lalu yang ke-8 disuruh makan lagi, disuruh minum lagi. Supaya bisa perjalanan. Yang pertama, bagaimana supaya kita tidak terpuruk secara rohani. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, buang setiap kotoran atau hal yang tidak berkenan dalam hati dan pikiran. Lewat firman dan persekutuan dengan Tuhan. Makan dan minum itu artinya lewat firman dan persekutuan dengan Tuhan. Di pikiran, di hidup kita ini banyak kotorannya. Elia termasuk di dalamnya. Dia depresi, dia takut.
Dia mengasihani dirinya sendiri. Dia menyingkir, mengasingkan diri. Banyak pikirannya. Ngadepin Isabel gini dan segala macam. Mungkin banyak intimidasi. Gimana cara buang itu semua? Lewat makan dan minum. Karena itu kalau ini Bapak Saudara dengar saya, jangan enggak doyan makan aja selama kita bisa makan. Kalau Anda kepikiran sesuatu, makan aja. Karena itu kekuatanmu. Dikatakan suruh makan dan minum Bapak Ibu Saudara. Makan dan minum artinya apa? Membuang setiap kotoran ini dalam pikiran kita yang tidak berkenan ini. Dalam pikiran dan hati kita lewat firman. Dan lewat persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Kalau misalnya air ini keruh Bapak Ibu Saudara. Keruh. Bagaimana caranya membuat air ini menjadi jernih kembali? Caranya bagaimana? Sederhana. Tuangkan air yang bersih. Terus tuang, terus tuang, terus tuang. Sampai semuanya air itu tiba-tiba sirkulasinya berubah menjadi air bersih saja. Demikian juga pikiran dan hati kita. Kalau kotor, kalau kita sering negatif. Gimana kalau gini, gimana kayak gitu. Isi dengan firman. Ada tertulis, ngomong dalam diri sendiri. Firman. Lalu bersekutu, berdoa sama Tuhan setiap hari. Lama-kelamaan tanpa ada sadari. Ini hilang semua yang kotor yang di pikiranmu. Yang kotor di hatimu itu akan hilang dengan sendirinya. Bukan cari kemana-mana. Bukan liburan kemana-mana. Nggak akan bisa. Anda bisa liburan kemana, senang sebentar seminggu doang. Pulang Anda tetap bawa masalahnya. Anda tetap akan depresi. Karena bukan itu kuncinya. Kuncinya adalah berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Makan firman dan bersekutu dengan Tuhan. Karena itu lama-kelamaan air keruh di hidupmu, di hatimu, di pikiranmu itu akan ganti dengan air yang baru. Karena itu 40 hari 40, saya bisa salah ya. Tapi Elia perlu 40 hari 40 malam supaya paling tidak jernih pikirannya. Itu pun ketika dia di gua, di gunung Horeb itu, dia masih saja ketika ketemu Tuhan salah jawabnya. Kurang pas jawabnya. Tapi paling tidak dia sudah berani keluar. Dia sudah berani sudah pergi dari padang gurun itu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita tidak mengalami terpuruk secara rohani. Yang kedua, di ayat 9 dikatakan begini. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian apakah kerjamu di sini Elia? Lalu dilihat ayat 11, lalu firmannya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Bagaimana kita keluar dari terpuruk secara rohani? Yang kedua Bapak Ibu Saudara, berdirilah di mana Yesus berdiri. Dengan kata lain, melihat yang terjadi dari sudut pandang ilahi. Tuhan berkata kepada Elia, keluar dan berdiri di atas gunung. Suruh berdiri di atas gunung, suruh keluar. Lalu lihat, ada angin Tuhan tapi tidak ada. Ada gempa Tuhan tapi tidak ada. Ada api Tuhan tapi tidak ada. Angin sepoi-sepoi di situ Tuhan itu ada. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau keluar dari terpuruk rohani, pindah posisi. Kenapa orang itu bisa mau sampai bunuh diri? Karena dia itu di posisi. Ini kalau ini Anda dan ini adalah masalahmu, Bapak Ibu Saudara, engkau akan lihat masalahmu jauh lebih besar daripada dirimu sendiri. Engkau akan melihat engkau tidak mampu. Tapi kalau engkau pindah di sisi Allah, makanya Tuhan berkata keluar. Pergilah ke gunung itu, lihat dari sisi gunung. Lihat dari sisi gunung bersama dengan Tuhan. Ketika lihat masalah, maka kita akan melihat bahwa kita bisa mengatasi setiap masalah kita. Halo, katakan amin. Harus pindah posisinya. Kalau ketika Anda naik di lantai yang paling tinggi misalnya, ada sebuah menara, Anda naik paling tinggi, lalu ketika Anda lihat ke bawah, apa yang Anda lihat? Semua tampak menjadi kecil. Betul Bapak Ibu Saudara? Semua tampak kecil, mobil-mobil jadi kecil, bangunan-bangunan jadi kecil, bangunan-bangunan yang di bawahnya bangunan itu akan menjadi lebih kecil. Semuanya kecil. Kalau misalnya ada seseorang, ayo keluar, telepon misalnya. Ayo keluar, kita makan di sini dekat kantormu, ayo. Wah, enggak macet. Enggak kok enggak macet. Kok bisa tahu kamu macet? Iya, aku nih loh lagi di lantai 10 kantorku. Dan aku lihat di jalanan, ada di daerah sana tuh lo macet. Itu tempat yang kamu mau ajak aku makan itu macet. Nanti bisa kembali telat ke kantor. Ada ini loh, karena ada kecelakaan ini, ada ini. Kenapa bisa lihat begitu? Kenapa? Karena dia ada di ketinggian.
Dia bisa bilang, lebih baik jangan lewat jalan ini, jalan yang satunya. Kayaknya itu loh gak macet, jalan yang sebelah sana. Kenapa dia bisa bilang kayak gitu? Karena dia berada di ketinggian. Saudara, kalau kita bisa melihat masalah kita kecil, itu ketika kita berada di posisi di mana Tuhan berada. Di posisi ketinggian. Ketika kita ada di posisi Tuhan, maka kita akan melihat masalah kita itu akan menjadi kecil. Kita akan tahu jalur macetnya di mana. Kita akan tahu jangan lewat itu karena itu jalur macet. Lewat yang satunya. Kita akan tahu itu semua. Kita bisa mempunyai strategi untuk bisa memenangkan permasalahan kita. Untuk kita bisa keluar dari setiap problema kita. Kita tiba-tiba bisa mempunyai strateginya. Why? Karena kita tidak di posisi di mana kita berada. Tapi kita pindah posisi di mana Yesus itu berada. Sehingga ketika kita lihat hidup kita, kita melihat pakai kacamatanya Tuhan. Kalau kita melihat hidup kita pakai kacamatanya Tuhan, maka tidak ada perkara yang tidak bisa bersama dengan Allah kita. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Segala perkara, kata Tuhan, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, Bapak Ibu Saudara, di muka bumi ini tidak ada perkara yang sulit asal kita melaluinya bersama dengan Allah kita. Segala perkara dapat kutanggung bersama Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pindah posisi. Di mana Anda lihat masalahmu hari ini? Kalau engkau tetap depresi, tetap kehilangan pengharapan, besar kemungkinan Anda tidak ada di posisi Allah. Kalau Anda di posisi Allah, Anda akan bisa lihat bahwa Tuhan, aku bisa mengampuni orang itu. Kenapa? Padahal Anda difitnah. Anda bisa mengampuni orang itu. Why? Karena orang itu menjadi kebaikan buat hidup Anda. Membuat Anda menjadi lebih baik. Sekalipun tidak mudah. Anda tidak akan memilih kecewa buat orang itu. Anda tidak akan memilih marah. Anda akan bisa bersyukur. Thank you Tuhan. Aku mengalami ini semua. Tidak gampang. Tapi aku bersyukur. Ternyata dari peristiwa ini. Aku menjadi lebih sabar. Aku bisa menjadi lebih setia sama Tuhan. Tuhan thank you. Kalau seandainya aku tidak mengalami ini. Ternyata aku sudah sombong mungkin. Aku sudah lupa. Kalau semua yang terjadi dalam hidupku sampai titik ini karena Tuhan. Thank you Tuhan Yesus. Itu kita bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena kita sudah beralih posisi kita. Kita tidak lihat masalah kita dari tempat kita berdiri. Tapi kita melihatnya dari tempat Yesus berdiri. Dan ketika kita melihatnya dari tempat Yesus berdiri. Maka semuanya itu luar biasa. Katakan amin. Makanya itu yang dibilang bahwa kesengsaraan menimbulkan yang namanya ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan di dalam Tuhan. Karena itu kesengsaraan bagi orang Kristen itu sebenarnya bukan akhir dari hidupnya. Bukan. Itu sebenarnya awal di mana Tuhan akan melakukan perkara besar dalam hidup orang itu. Itu kesengsaraan. Asal kesengsaraanmu bukan karena dosa. Ketika kau mengalami proses dalam hidup ini. Mengalami padang gurun. Mengalami hal yang tidak enak. Itu adalah awal karya Tuhan yang besar sedang terjadi dalam kehidupanmu. Karena itu jangan menyerah Bapak Ibu Saudara. Jangan give up. Jangan putus asa. Jangan meragukan Tuhan dan jangan menyalahkan Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana supaya kita tidak terpuruk secara rohani. Yang ketiga, ayat 15 dikatakan demikian. Firman Tuhan kepadanya. Pergilah, kembalilah ke jalanmu. Melalui padang gurun ke Damsik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Yang ketiga, yang terakhir. Jalankan misi atau pekerjaan sesuai dengan tuntunan atau panggilan Tuhan dalam hidup Anda. Dengan kata lain apa? Bangkit, lakukan sesuatu seperti yang semula engkau lakukan. Anda punya panggilan apa? Ibu rumah tangga, bangkit, lakukanlah pekerjaan rumah tangga yang terbaik buat suami dan anak-anakmu. Kalau engkau seorang dokter, bangkit, ayo layani lagi orang lain. Layani orang-orang di luar sana. Ayo kasih yang terbaik buat mereka. Kalau engkau seorang karyawan, bangkit, ayo bekerja yang excellent. Bukan seperti ketika dilihat bos, tapi seperti untuk Tuhan. Karena upahmu itu bukan datangnya dari manusia, tapi upahmu datangnya dari Tuhan. Dan Dia Allah yang pandai mengupah setiap kita di tempat-tempat yang tersembunyi. Katakan amin. Bangkit. Tuhan berkata kepada Elia, bangkit Elia. Pergi,
urapilah ini, urapilah ini, urapilah ini, urapilah ini. Elia melakukan kembali tugas dan tanggung jawab dan panggilannya sebagai seorang nabi Allah. Apa panggilan Anda? Seorang suami, panggilannya apa? Menjadi pemimpin atas rumah tangga. Jangan absen bapak-bapak. Jangan absen dalam rumah tangga. Andalah pemimpin. Adam yang dapat mimpi dari Tuhan. Yang dapat janji itu Adam. Dan kerinduan Tuhan, Adam bisa membawa Hawa itu takut akan Tuhan. Tapi Adam absen. Ketika Hawa memetik buah itu dan memakannya, Adam diam aja. Ada berapa banyak bapak-bapak, pria-pria absen dalam Tuhan dan dalam pekerjaan Tuhan. No, Andalah yang dikasih tongkat dan urapan sama Tuhan untuk membawa istri dan anak-anakmu masuk ke dalam rencana Tuhan. Jangan menjadi seperti Adam, bukan hanya tidak bisa memberhentikan Hawa, dia juga ikut makan buah itu yang dilarang oleh Tuhan. Saudara, bangkit, ayo bangkit, bangkit dan lakukan panggilan kita seperti semula kita dipanggil. Katakan amin. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya.